Lebih keras lagi katakan haleluya. Tos kiri kanan Bapak Ibu, pastikan kalau ada sukacita di dalam kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tak mungkin bagi kami sebab memberikan kekuatan yang baru. Haleluya. Haleluya. Kami mau Tuhan kuat hebat. Haleluya. Sekali lagi dan menaranya semua di atas kepalanya. Mau menjadi. Come on.
capek belum? Sudah capek apa belum? Haleluya, berikan suara-suara bagi Tuhan. Hari kita pujian-pujian lagi. Haleluya, saya percaya bahwa keselamatan sudah tiba di dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Yes, mari kita bersorak-sorak bagi Dia. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, kuasa Dia yang diperhatikan telah dilemparkan para pengawal Dia oleh anak-anak oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Hadiah kita yang dimajukan.
Ayo sama percaya katakan amen. Kuasanya kita juga boleh darahnya. Ada perubahan, boleh ada suaranya. Amin. Ayo, yang muda-muda, suaranya lebih power lagi. Kesaksian kita. Yes, ayo semangat, cita-cita. Yes. Dan tidak berkuasa, hanya kuasa Yesus. Sekali lagi katakan. Yang penuh kedatangan, tidak selama-lamanya, sebab tadi mengubah hidupku. Aku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Zaman berlalu, dunia menderu, Tuhan tentang salib Kristus.
selama-lamanya. Sebab Tadi mengubah hidupku. Aku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu pun tetap berdamai itu. Aku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu pun tetap berdamai Kristus. Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku serah, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku dari tebus, kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku serah, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Kita patut bersyukur ya, kita punya Tuhan Yesus yang begitu setia dalam kehidupan kita. Yang setia, sumber kekuatan.
sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Nyatakan Yesus, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salibmu bebaskanku, sembuhkanku. Percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidupku. Salibmu bebaskanku, sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Saya rindu Bapak Ibu yang pujikan dengan kami. Mari nyatakan engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawaban. Sama-sama nyatakan
Engkau baik Yesus. Jika kami boleh ada sampai detik ini, semuanya karena kebaikan-Mu. Baikku, Tuhan dan Rajaku, Kalau Tuhan kami, kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Tebusku, bebaskan aku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu serta kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang melimpah pada sore hari ini. Kami percaya berkat kasih kuasa Tuhan yang terjadi pada sore ini. Kami menikmati bersama-sama dalam kehadiran-Mu yang kudus, membawa dengan penuh sukacita, damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, marilah Engkau berkarya lebih lagi, Roh Kudus. Jamah setiap hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kehidupan kami juga diubahkan dan diberkati Tuhan. Engkau mengampuni dan layakkan kami kemenangan hari ini karena Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan dan kami siap diberkati. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berhalangan dan saya yang menggantikannya. Ya baik, puji Tuhan. Kita hari ini memperingati dalam perayaan kemenangan Paskah. Ya, Bapak Ibu tentunya tahu Paskah itu apa. Dan saya rasa saya perlu mengucapkan terlebih dahulu selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara yang kita hari ini sama-sama memperingatinya. Ya, biarlah kemenangan pada sore hari ini kita raih dengan penuh sukacita dan mempermuliakan nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan membaca bersama-sama dalam Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Mulai ayat yang ke-1 atau ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Di situ judulnya adalah Kebangkitan Kristus. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita
sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mengingat kalau masa manusia diciptakan itu asalnya adalah manusia yang sempurna. Asalnya, ya saudara, Adam dan Hawa diciptakan pada awalnya adalah sebagai manusia yang sempurna. Dalam perjalanan hidupnya, saudara, Adam dan Hawa ini merasakan bagaimana kehidupan pada waktu itu menjadi manusia dalam golongan masa pradosa. Jadi manusia dalam masa pradosa ini adalah manusia yang belum mengenal dosa. Manusia yang belum mengenal dosa itu seperti tercatat dalam firman Tuhan, ya saudara. Dan Tuhan membuat manusia itu, saudara, segambar dan serupa. Segambar dan serupa. Dari situlah Tuhan menginginkan manusia itu menjadi sesuatu pribadi yang segambar dengan Tuhan. Tapi ada kalanya manusia ini juga ingin sesuatu yang lain, saudara. Dan hingga pada pasal yang ketiga, kejadian pasal yang ketiga, manusia mulai masuk dalam masa dosa. Manusia mulai masuk dalam masa dosa itu apa yang dilakukannya? Ketika ular itu menggoda wanita itu, saudara. Dan sebenarnya wanita itu sudah tahu apa yang menjadi aturan mainnya Tuhan. Kalau saat itu juga wanita sudah dikasih tahu sama suaminya si Adam, kalau ada buah yang terlarang yang tidak bisa diambil apalagi dimakan. Nah, saudara, tetapi keinginan Hawa ingin tahu apa yang terjadi kalau seandainya buah itu saya ambil. Namanya manusia kan selalu ingin, keponya itu tinggi, saudara ya. Ingin tahu kalau saya makan nanti apa yang terjadi. Dan bahkan dipicik sama si ular berkata, kalau kamu makan nanti kamu akan menjadi seperti Allah. Nah saudara, kalau seandainya saya berkata kepada seseorang di tempat ini, kalau kamu nanti ngerokok misalnya, oh kamu gak pernah ngerokok ini ya, dulu zaman muda itu kita selalu saling mempengaruhi. Kalau kamu ngerokok, kamu akan gentleman, gitu ya. Kalau kamu mabuk, kamu sebagai anak muda pemberani. Nah itu pengaruh kan saudara. Ya itu sama seperti Hawa yang saat itu juga digoda sama si ular. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Akhirnya dimakanlah buah itu, keinginannya terkabul. Betul terjadilah apa yang dipandang Hawa itu baik atau jahat. Dan sayangnya Hawa juga membawa buah itu kepada suaminya. Lalu suaminya pun juga tahu yang baik dan yang jahat. Pada waktu matanya terbuka, keduanya merasa malu karena telanjang. Semua terbuka, dan Hawa melihat Adam seperti itu, Hawa seperti itu, akhirnya lari bersembunyi, ya, membuat jawatan sebagai sudah karena semua itu akibat dosa. Keinginan manusia yang luar biasa. Akibat dosa membawa manusia itu rusak hubungan dengan Tuhan. Akibat dosa membawa manusia itu tidak lagi segambar dengan Tuhan. Roma 6 ayat 23 katakan akibat dosa itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan Roma 3:23 akibat dosa itu memiliki upah dosa. Saudara, jadi
Tidak boleh lagi itu tidak akan terjadi, enggak, pasti terjadi, saudara. Nah, dengan akibat dosa itu manusia dihukum, manusia akan menerima upahnya. Kemuliaan Tuhan hilang, hubungan manusia dengan Tuhan juga putus. Perjalanan hidup manusia hingga akhirnya berupaya untuk menjadi baik sia-sia, berupaya untuk menjadi teladan sia-sia, berupaya untuk bekerja mencari nafkah sia-sia, berupaya untuk diselamatkan dalam hidupnya sia-sia. Semua mengalami sia-sia karena dosa. Nah, saudara, dari semua ini Bapa kita yang di surga kembali memiliki sebuah misi yang datangnya dari surga dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Dengan tujuan menyelamatkan manusia ini prosesnya panjang, saudara. Tapi manusia yang berdosa ini terus mengalami satu kutukan dari Tuhan. Hingga sampai sekarang ini orang yang lahir itu juga mengalami kesakitan itu sudah lama. Kutuk karena dosa, ya, kutuk karena dosa udah lama. Kalau saya di rumah misalnya ada orang persalinan gitu ya, selalu yang saya dengar orang kesakitan melahirkan. Aduh. Orang kesakitan melahirkan. Tanya ya, ibu-ibu pernah melahirkan ya? Pernah. Yang belum pernah itu yang belum pernah menikah. Ya, orang melahirkan sakitan sampai suaminya diundang, Pak, tolong Pak, dijabat yang tangan. Keluar. Oleh. Kalau udah keluar lega. Sakitan. Itu dari sananya, nggak heran saudara kutuk itu karena dosa. Nah, saudara, dan Tuhan mempunyai misi yang luar biasa. Walaupun dia tahu manusia diciptakannya jatuh dalam dosa, tetapi Allah kita adalah Tuhan yang setia, yang membawa kita untuk tetap ada pengampunan. Dia memisikan anaknya turun ke bumi sebagai perantara dan menjadi manusia. Nah, saudara berkati Tuhan, ketika Tuhan menjadi manusia, tahu apa yang terjadi, saudara? Yesus adalah Tuhan yang datangnya dari surga. Dia mampu untuk turun ke bumi. Dia tinggalkan kejayaannya. Bagaimana gambaran surga, saudara? Memiliki kerajaan yang luar biasa. Di sana dia raja yang memerintah. Di sana dia adalah Tuhan yang sebenarnya hidup dalam kenyamanan. Di sana kekayaan luar biasa. Atribut ketuhanannya dipasang dengan kejayaan dan maha kuasa dan perkasa. Yesus yang ada di surga. Tapi dia turun, tinggalkan kejayaan itu, tinggalkan rasa nyamannya, tinggalkan namanya, tinggalkan kuasanya, tinggalkan apa yang menjadi otoritasnya, turun hanya untuk kita semua, dan menjadi lemah, tidak berdaya. Dia tinggalkan surga hanya gara-gara kita berdosa. Tinggalkan kenyamanannya, dia menjadi orang miskin. Dia kaya, turun jadi miskin. Dia perkasa, turun jadi lemah. Dia harus mengalami hal yang menderita. Dia harus mengalami sebuah tangisan. Dia harus mengalami sebuah siksaan yang seharusnya itu ditujukan bukan untuk dia, tetapi dia mau
melakukan semua itu hanya untuk kita, karena Dia mengasihi kita. Bahkan firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia karuniakan anaknya. Jika kita mau percaya kepada Dia, maka kita memiliki jalan keselamatan itu. Demi kita, saudara, demi kita, Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya di surga. Demi kita, saudara, bukan orang lain, bukan binatang, demi kita. Karena Dia menyadari bahwa apa yang dibuatnya segambar dengan Tuhan akan dipulihkan, dikembalikan segambar dengan Tuhan. Karena itu, saudara, kehidupan kita menjadi orang percaya itu hidup dalam dua pola. Pola yang pertama, kita hidup dalam kerajaan dunia, dan pola yang kedua, kita hidup dalam kerajaan surga. Pola yang pertama ini adalah terkadang kita nggak menyadari bahwa kita ini sudah ditebus dengan harga yang mahal, tapi nggak pernah menyadari bahwa hidupmu milik Kristus. Terus selalu kita maunya hidup kita ini ya milik kita sendiri, bukan milik Kristus, ke gereja sekedar ke gereja. Tapi nggak pernah menyadari bahwa hidupmu sebenarnya milik Kristus yang sudah diperjuangkan dengan darah yang mahal, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Tapi tanpa menyadari hal itu. Kenapa? Karena setiap orang percaya ini yang hidup dalam pola kerajaan dunia hanyalah mengimpartasikan hidup dengan kesuksesan dunia, dengan keinginan dunia, keinginan mata, ada keangkuhan hidup, keinginan daging, itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, dalam pola kerajaan dunia ini menginginkan bahwa kita itu maunya bebas utang, kita itu maunya nggak mau proses, kita itu maunya ya hidup nyaman, nggak mau diganggu oleh apapun juga, banyak duit, kesuksesan dan sebagainya, pelayanan nggak boleh diatur dan sebagainya. Itu proses pola kerajaan dunia. Tetapi saudara, apa yang menjadi imbal balik dari semua itu? Saudara percaya, ada kekecewaan yang saudara akan dapatkan di situ. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada tangisan, dan ada sesuatu yang saudara nggak akan nyangka ke depan itu nanti saudara akan bisa mengalami sebuah kebangkrutan. Saudara nggak lagi disayang sama orang tua, saudara nggak lagi disayang sama orang lain, saudara juga dibenci dan sebagainya. Itu dalam kerajaan dunia ini, saudara, yang mengharapkan saudara hanya sebatas ingin diberkati. Saudara nggak akan menjalani proses Tuhan yang sebenarnya memang itu menyakitkan, tetapi tujuannya ke depan adalah sesuatu yang baik, membawa kita dalam pola kerajaan surga. Saudara, jadi kita perlu tahu, kita harus mengubah. Firman Tuhan berkata, hidupku bukan milik aku lagi, hidupku milik Kristus. Kalau kita sudah menjadi hidup milik Kristus, seharusnya kita tinggal dalam pola kerajaan surga, memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Saudara, tetapi memang saudara, kalau kita melihat pola kerajaan surga ini memang nggak gampang, saudara. Jadi kita memang selalu tahunya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tapi di situ kita diproses untuk menjadi kehidupan yang selalu berkenan pada Tuhan. Tiba-tiba kita dikecewakan, dihina, dicaci maki. Lihat Yesus, saudara. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Dia turun dari surga, langsung disediakan kopi enak,
Yesus turun dari surga disediakan kopi enak? Enggak. Dia datang dari surga, tinggalkan kejayaannya, tinggalkan kekayaannya di sana, darah turun hanya menjadi manusia, lalu dia makan ikan goreng? Enggak langsung, darah. Dia harus mengalami proses, enggak gampang. Yang selalu dia dapatkan sebuah penderitaan. Proses itu memiliki sebuah tujuan supaya setiap umatnya yang percaya kepada dia hidup dalam pola kerajaan surga. Jadi kita sebenarnya dibawa Yesus untuk masuk dalam pola kerajaan surga, saudara. Supaya Yesus juga akan membawa kita nanti, kita sudah siap di sana, kita sudah disiapkan tempat yang di surga. Nah, Yesus dihina enggak apa-apa. Yesus diludahi, balas enggak masalah buat dia. Yesus disiksa, enggak ada masalah. Dia selalu pandang titik baliknya. Itu proses dalam penyaliban mengerikan, saudara. Tetapi dia selalu pandang titik baiknya. Semua akan selesai indah pada waktunya. Kita kalau lewat mengalami proses seperti itu aja kadang kita nggak mampu. Bapak Ibu, kita kadang juga nggak mampu untuk mengalami proses, nggak punya uang juga, itu kan juga sebuah proses. Kita juga kadang nggak mampu. Kita bingung, pekerjaan nggak keluar, THR-nya bingung. Ya kan, THR ini kok nggak keluar, nggak mau riroyo, nggak metu-metu belas ya, udah semua main bos, beda itu seret-seret nggak karu-karuan, celak-celak, cap, muni-muni, belas rayu, terasa dendam sama bosnya. Itu manusia. Itu masih hidup dalam pola kerajaan dunia. Ya, saudara, suka ngamuk-ngamuk sama suaminya, ngamuk-ngamuk sama istrinya, ngamuknya gak jelas, hanya kecapean kerja, sing nang omah diamuk, gak jelas. Itu hidup dalam pola kerajaan dunia yang seperti itu. Tapi Tuhan ingin membawa kita dalam pola kerajaan surga. Kita harus membawa hidup ini lebih menenangkan hati Tuhan. Ya. Gambaran itu tadi, kalau Yesus mau turun di surga demi kita, ini luar biasa. Seharusnya kita mencontoh, meneladani Yesus itu sebagai Tuhan kita luar biasa. Apa saudara? Nah, saudara kalau hidup dalam pola kerajaan surga, saudara diproses dengan iman yang luar biasa. Karena orang yang hidup dalam pola kerajaan surga dijanjikan dalam firman Tuhan, roh itu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Jadi mengalahkan seluruh dunia. Saudara, kalau kita tinggal dalam itu, iman kita menjadi iman yang besar. Saudara, kita juga bisa melepaskan kekhawatiran, kita bisa melepaskan ketakutan, kita bisa melepaskan kegengsiannya kita, kesombongan yang kita taruh, semua itu lewat kelahiran baru, yaitu mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan hidup berjalan bersama Kristus. Tepuk tangan dulu dong. Itu yang membawa kita untuk hidup dalam pola kerajaan surga. Berbenahlah saudara, hidup kita sebenarnya bukan untuk dunia ini, tapi berbenahlah hidup kita seharusnya untuk Tuhan. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku.
Tetapi hidup yang sekarang aku hidup bukan untukku lagi. Aku hidup di dalam iman percaya kepadanya yang mengasihi aku, dan apa? Dan seterusnya. Nah, luar biasa lagu ini ya. Nah, dan juga Yesus selalu sampaikan, bila kita menjadi percayalah sungguh-sungguh. Bila kita melakukan sesuatu, perbuatlah semua itu untuk Tuhan, bukan untuk kita lagi, untuk Tuhan. Saudara hidup dalam pola kerajaan surga, bekerja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan. Kita melakukan segala apapun, semua ditujukan untuk Tuhan. Amin. Dari situlah kalau kita hidup dalam pola kerajaan surga, tidak lagi memikirkan motivasi kedagingan. Semua akan ditinggalkan hanya untuk Tuhan. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Amin. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Tuhan, duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaanmu, Tuhan. Sebagaimana adanya aku berserah padamu. Kemarin waktu ulang tahun GGP 100 tahun kita ketemu dengan Pak Victor Minta Barat. Ya, dia juga orang GGP, saudara. Dengan nyanyian lagu itu dia saksikan, dulunya saya tidak percaya sama Tuhan, tapi dia jamah. Saya sakit, saya disembuhkan, lalu saya menyadari ternyata setelah saya melihat film Jesus the Passion of Christ, itu dia melihat sesuatu yang besar merubah hidupnya sehingga mengarang lagu itu. Karena sesuatu luar biasa. Dijadikan momen dalam pola kerajaan dunia dialihkan menjadi pola kerajaan Tuhan. Ada sebuah perubahan, baik itu nampak atau tidak nampak. Saudara, demikian juga kita membawa ini, saudara. Kita harus membawa hidup kita, ayo kembali menyadari bahwa kalau saat ini kita sedang merayakan sebuah kemenangan, yaitu Paskah. Paskah itu saudara tahu artinya apa sih Paskah sebenarnya? Ada yang tahu? Paskah, ya. Paskah itu tidak hanya berbicara tentang masalah kebangkitan Yesus Kristus saja, tapi Paskah itu juga sebenarnya berbicara tentang kemenangan orang percaya, sama seperti kita dibawa dalam sebuah kemenangan sehingga kita bebas. Bebas dari apa? Bebas dari apa? Pertama, saudara dibebaskan dari dosa. Apa? Pertama, dibebaskan dari dosa. D-O-S-A. Ya, dosa yang mengikat kita di sepanjang hari. Kalau hari ini pun saudara masih ada hal-hal yang saudara merasa belum terlepas dosanya, saudara cukup hari ini percaya, minta ampun sama Tuhan, bertobat, bebas. Amin. Dosa. Yang kedua, kita diberikan pengharapan. Amin. Diberikan pengharapan apa, saudara? Pengharapan hidup kita, pengharapan hanya Yesus saja yang mati atas
Golgota. Pengharapan kepada Kristus yang membawa kehidupan kita untuk semakin hari diperbaharui. Dan yang ketiga, kemenangan ini membawa kita untuk keselamatan. Keselamatan kita pasti masuk. Ada jaminannya? Ada. Asal kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya, hidup benar dan memuliakan nama Tuhan. Kita pasti masuk. Karena hanya orang benar saja. Firman Tuhan berkata, hanya orang benar saja hidupnya akan mengalami kerajaan surga. Nah, saudara, dalam momen Paskah ini mari kita bersama-sama sudah apa yang kita pikirkan saat ini, mari kita merubah hidup kita dan jangan pernah takut. Kalau hidup kita sudah dibawa dalam pola kerajaan surga, jangan lagi ada orang yang takut, sebab Yesus selalu bersama dengan kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Dia berkuasa dan menaruh roh yang besar dalam kehidupan kita untuk mengalahkan roh-roh yang ada di dunia. Kalau Yesus tinggal dalam hidup kita, tidak lagi ada kekhawatiran, tidak lagi ada kebencian. Yang ada hanyalah engkau mau mengampuni musuhmu. Tidak ada lagi kemarahan, yang ada hanyalah kelemah lembutan dalam hidupmu. Tidak ada lagi kepahitan, yang ada hanyalah kebaikan dalam hatimu. Semua berputar balik. Apa yang menjadi jahat akan menjadi baik karena pengenalan kita akan Kristus. Dan Tuhan tinggal dalam hidup kita sebagai orang-orang, kita semua orang-orang yang dimenangkan. Amin, saudara. Mari kita menyikapi dalam Paskah ini sebagai momen yang lebih penting dari apa yang kita pikirkan di dunia. Muliakan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Muliakan Tuhan dalam hidupmu. Apakah kita memuliakan Tuhan, melayani Tuhan harus pakai uang? Enggak perlu. Tubuh, jiwa, rohmu itu penting buat Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan enggak perlu kita pakai uang banyak-banyak. Yang penting tubuh, jiwa, roh kita menyenangkan hati Tuhan. Melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang penuh iman, orang yang benar. Jangan jadi orang yang penfitnah, jangan jadi orang yang bengki-dengki dan sebagainya. Ya, semua itu hanyalah pola kerajaan dunia. Tapi Tuhan inginkan hidupmu masuk dalam pola kerajaan surga. Sebagai orang-orang dalam kerajaan surga, kita menjadi pribadi yang harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Berubahlah akan segala sesuatu yang mungkin hari ini kita belum berubah. Tapi Tuhan membawa kita untuk sebuah perubahan supaya hidup kita terus dalam pola kerajaan surga. Mari pemain musik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku adalah penyembahan, di matamu dengan hidup bersama.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita merenung sejenak. Untuk apa Tuhan mau sia-sia? Tuhan mau untuk kita. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan manusia yang sama seperti kita, yang memiliki bibit dosa, dan Dia mau turun ke bumi hanya untuk mengasihi kita, menghapus dosa-dosa itu. Untuk apa Dia lakukan semua itu? Untuk apa? Terkadang manusia bebal, tidak merasa dikasihi Tuhan, tidak mau berubah dalam pola dunia yang kerajaannya hanya menginginkan daging, hanya keinginan mata, hanya keangkuhan hidup yang selalu dilakukannya. Terkadang kita berpikir bagaimana kita mencintai Tuhan, kita terasa gak mampu bagaimana dekat dengan Tuhan. Sebenarnya hal itu diawali dari keterbukaan hati. Terbuka untuk mencintai Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Aku tidak lagi hidup dalam pola kerajaan dunia yang berdosa ini, yang hanya membuat kami kesuksesan di alam yang tidak pernah diandalkan. Tetapi Engkau yang selalu balas dalam hidup kami, dalam pola kerajaan surga yang nyata, di mana Engkau menyertai manusia. Tuhan, keterbukaan hatimu membawa kedekatanmu dengan Tuhan. Keterbukaan hatimu kepada Tuhan. Tuhan mendengar setiap seruan doa. Mari saudara, Kurta, buka hatimu lebih lagi. Bapak Ibu Saudara yang rindu Tuhan mau pakai untuk memuliakan nama-Nya, yang rindu Tuhan mau pakai dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, dalam segala sesuatu yang kau lakukan, yang rindu Tuhan mau pakai untuk menjadi alat yang menyenangkan hati. Hari ini saya menantang Tuhan, semoga Engkau maju dan kami selamat saudara. Semoga Engkau maju dan kami mendoakan saudara. Haleluya. Siapkan saudara ketika melihat cara manusia, tetapi saling melihat secara roh. Siapa saudara yang rindu diberkati Tuhan, diberkati, dikuatkan, maju ke depan.
punya kerinduan untuk melayani Tuhan, akan dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus. Kau terima kemuliaan, terima dalam setiap kehidupanmu. Engkau diberkati Tuhan, engkau dipulihkan, engkau dijadikan kembali segambar dengan Tuhan. Engkau juga bisa dalam hidupmu akan dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Dan engkau diberi kekuatan yang baru. Dan engkau akan diberkati luar biasa. Terima segala berkat dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.